Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di live Instagram bareng sama Kak Rani ya. Kali ini hari Jumat. Judulnya sharing Jumat malam bareng sama Kak Rani. Dan tentu saja Kak Rani juga mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat umat muslim yang merayakan di seluruh dunia dimanapun juga. Mudah-mudahan di hari ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya teman-teman ya. Saling bermaaf-maafan di hari yang fitri ini, dan semoga semua harapan kita, semua keinginan kita dapat terlaksana dan semakin lancar ke depannya ya. Intinya pokoknya selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Hey, udah ada Linda Mui 86. Halo, Kak Linda Mui. Oke, malam hari ini Kak Rani bakal membahas satu topik tema yang sudah di-request sama teman-teman ya. Banyak banget nih yang request soal self-love ya teman-teman ya. Dan di beberapa waktu lalu Kak Rani juga bikin postingan di akun Instagram Kak Rani tentang how to self-love. Nanti teman-teman bisa lihat ya di postingan Instagramnya. Dan jangan lupa teman-teman, nanti di tanggal 2 Agustus, yaitu di hari Minggu, jam 2 sampai jam 4, bakalan ada satu kelas lewat Google Meet itu tentang play therapy untuk anak-anak dengan media tanah liat. Dan kelas ini gratis, siapapun bisa ikut teman-teman. Nanti yang mengajar adalah Kak Berta bersama saya juga di sana. Oke, jadi bisa langsung daftar aja ya. Langsung flyernya udah Kak Rani posting di akun Instagramnya Kak Rani, bisa dicari aja. Oke. Udah ada Fancy Jung juga. Selamat malam, thank you. Kak Linda, Kak Fancy, ntar kalau mau komentar interaktif langsung aja tulis di kolom komentar ya. Pokoknya jangan sungkan-sungkan, kita sharing bareng di sini supaya kita sama-sama belajar ya, teman-teman ya. Oke, Kak Rani bakal mulai ya. Halo, Hayu 1896. Oke, untuk menghemat waktu ya Kak Linda ya, udah hadir dari awal tadi. Sekarang kita akan mulai ya. Kita akan belajar sebetulnya self love itu apa sih? Banyak banget manusia di zaman modern seperti sekarang ini tuh kita tuh sehari-hari terlalu disibukkan ya teman-teman ya, dengan aktivitas keseharian kita, dengan ekspektasi kita, dengan target kita, dengan tujuan dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk melakukan self love gitu. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tepat sebetulnya self love itu apa sih? Self love itu apakah harus dengan beli barang-barang mahal, ataukah harus punya gadget yang mahal, ataukah harus makan makanan yang kita suka, ataukah harus shopping, beli barang-barang kesukaan kita, harus jalan-jalan kemana-kemana, apakah self love tuh kayak gitu? Atau harus pakai baju outfit yang bagus, baru kita itu namanya self love gitu kan? Nah, nanti kita bakal belajar self love tuh kayak gimana aja caranya ya. Ini udah ada Juniling, hai Juni. Andika 467, Fauziah 7645. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Semoga di hari yang fitri ini kita semakin bisa memaafkan terutama diri sendiri dan memaafkan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita akan terus bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik ya teman-teman ya. Oke, kita bakal lanjut nih. Nah, self love itu sebetulnya apa sih? Kita tahu dulu ya. Menurut Psychology Today, self love itu mencintai diri sendiri itu bukan melulu soal pakaian yang terbaik, bukan melulu soal merawat fisik kita, bukan melulu tentang harus mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain. Jadi kalau Anda mempraktekkan self love, sebetulnya Anda bukan egois. Karena bukan berarti Anda lebih mementingkan diri Anda dibandingkan orang lain. Ya, teman-teman ya. Sekali lagi, mempraktekkan self love bukan suatu hal yang egois. Bukan berarti Anda nggak peduli dengan orang-orang di sekitar Anda, tapi sebetulnya kita, nanti kita bakal simak apa sih bedanya antara egois dengan self love itu sendiri, karena beda ya teman-teman ya. Oke, malam juga Kak Rani ya, malam Andika, Juniling, hai Kak Rani, hai juga. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan self love ini menurut Psychology Today adalah mencintai diri sendiri dengan melibatkan aspek menyadari diri sendiri alias self awareness, menyadari diri sendiri, menghargai diri sendiri, respect to yourself, menghargai diri sendiri. Kemudian percaya diri, self confidence, dan peduli pada diri sendiri atau self care ya, bukan self care ya, tapi self care. Oke, sekali lagi, jadi self love itu sebetulnya lebih ke mencintai diri sendiri dengan melibatkan aspek
sadar siapa diri kita, self-awareness, kemudian menghargai diri kita sendiri, percaya diri, dan peduli dengan diri kita sendiri. Nah, yang dimaksud peduli itu yang seperti apa? Apakah harus makan makanan yang kita suka, makan ke restoran, harus pakai baju bagus, harus rajin shopping, beli barang yang kita suka, nanti kita bakal belajar. Kayak gitu atau bukan sih? Atau harus rutin ke tempat spa, nyalon. Kita bakal belajar ya. Nah, kalau ada satu saja aspek di dalam yang tadi Kak Rani sebutkan, 4 aspek itu belum terlaksana, maka self-love Anda belum sepenuhnya utuh. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita mau praktek self-love, kita 4-4-nya nih harus utuh, saling melengkapi satu sama lain. Baru kita bisa disebut sebagai pribadi yang sudah melakukan self-love. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung layangkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekarang kita, nah tadi kan Kak Rani sudah menyebutkan ada 4 aspek. Sekarang kita belajar satu persatu aspeknya tuh apa aja sih Kak gitu. Yang dimaksud self-awareness tadi tuh kayak gimana, percaya diri itu seperti apa. Karena banyak banget anak muda zaman sekarang yang datang ke psikolog dan mengeluhkan, Kak saya nggak percaya diri. Kak, saya pingin lebih percaya diri. Kak, saya begini, begitu, begini, begitu. Tapi kita udah tahu belum sih yang dimaksud dengan percaya diri itu sebetulnya apa gitu. Apakah percaya diri itu harus selalu berani tampil di depan umum? Ataukah percaya diri itu adalah nyaman dengan diri kita? Ataukah percaya diri itu suatu hal yang sombong, pamer kemampuan di depan orang-orang? Kita lihat ya percaya diri itu seperti apa. Nah, aspek self-love yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran siapa diri kita gitu ya. Jadi perlu banget kita setiap hari, setiap saat kita sadar betul ya teman-teman ya. Diri saya tuh sebetulnya kayak gimana sih? Kemarin Kak Rani juga udah bicara di sesi yang sebelumnya ya. Sikap apa ya judulnya ya? Sikap toksik ke diri sendiri kayaknya ya. Dengan menjadi seorang people pleaser gitu kan. Dan kemudian di live edisi yang sebelum ini Kak Rani juga banyak ngomong tentang kita tuh harus kenal dulu siapa diri kita. Apa sih tujuan hidup kita? Apa sih kelebihan dan kekurangan diri kita gitu kan? Kemudian apa sih yang betul-betul saya inginkan dalam hidup ini gitu. Nah, kesadaran diri bisa kita bentuk dengan cara lebih banyak berkoneksi dengan diri kita yang terdalam, teman-teman. Salah satunya lewat rutin melakukan self-talk atau alias ngobrol, berdialog dengan diri kita sendiri. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan cara sering meditasi, sering punya waktu untuk diri sendiri gitu ya, untuk diam, untuk hanya sekedar tenang, untuk hanya sekedar merefleksi hari ini tuh saya udah ngapain sih, hari ini apa aja yang sudah terjadi dalam hidup saya. Kemudian merefleksi kembali apa sih yang betul-betul saya inginkan dalam hidup ini, kayak gitu. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan self-awareness yaitu membuat catatan harian tentang pikiran, emosi, dan tindakan yang sudah kita lakukan sepanjang hari gitu ya teman-teman ya. Jadi itu salah satu cara untuk terus meningkatkan kesadaran akan diri kita sendiri. Itu aspek yang pertama dari self-love. Nah, jadi kita harus jalankan dulu ya yang pertama. Yang kedua teman-teman ada self-worth. Self-worth. Jadi self-worth itu kita yakin dengan apa yang sudah saya miliki dalam hidup saya gitu ya. Jadi saya merasa diri saya tuh berharga, saya merasa diri saya unik, spesial, saya merasa diri saya itu luar biasa gitu kan, tanpa harus pakai embel-embel teman-teman. Apalagi di kehidupan yang sibuk zaman sekarang, kesannya kita hidup tuh harus selalu pakai embel-embel ya teman-teman ya. Kalau belum lulus kuliah kayaknya tuh dianggap negatif sama orang. Kalau masih nganggur belum dapat kerjaan tuh kok kesannya kayak malu-maluin. Udah tua masih belum sukses, udah tua masih belum nikah tuh kesannya kayak kita akhirnya jadi terlalu banyak ekspektasi atau tuntutan ke diri kita sendiri gitu. Karena embel-embel yang terlalu banyak. Nah dengan self-worth sebetulnya kita menyadari diri kita sudah berharga apa adanya, terlepas dari apapun pencapaian atau prestasi yang harus kita raih dalam hidup ini. Itu aspek kedua, self-worth ya. Aspek yang ketiga adalah self-esteem. Nah, kalau self-esteem adalah sedikit beda dengan self-worth. Kita individu merasa puas dan nyaman dengan siapa kita sebenarnya,
di mana kita berada hingga hal-hal yang kita miliki gitu. Jadi kalau Anda sudah punya self worth, merasa berharga apa adanya tanpa pakai embel-embel macam-macam, kita akan mudah untuk meningkatkan self esteem kita. Saya yakin diri saya memang sudah luar biasa, saya sudah oke apa adanya tanpa harus pakai syarat macam-macam. Jadi self esteem ini lanjutan dari self worth dan self awareness tadi, teman-teman. Dan yang terakhir adalah self-care, bukan self-care ya, tapi self-care. Care, peduli, menyayangi diri kita sendiri, care dengan diri kita sendiri, karena seringkali kita terlalu care sama orang lain, sama kebutuhan orang-orang di sekitar kita, akhirnya kita jadi lupa sama kebutuhan diri kita sendiri. Kalau kita ngomong kebutuhan, bukan melulu masalah fisik ya, masalah fisik contohnya makan, minum, merawat kesehatan tubuh kita, itu wajib gitu. Nah, tapi self-care juga bisa dimulai dari dalam diri kita. Jadi peduli dengan kesehatan mental kita, peduli dengan kondisi psikologis kita. Ya kalau udah terlalu capek kerja, ya udah jangan terlalu memforsir lah ya gitu. Kadang-kadang agak santai sedikit, bolos sedikit nggak apa-apa lah, dengerin musik, nonton film, kemudian melakukan hobi-hobi yang kita sukai, berkumpul dengan orang-orang yang membuat kita nyaman. Jadi itu salah satu sarana atau cara untuk self-care ke diri kita sendiri. Kalau secara fisik ya tentu saja menjaga pola makan yang teratur, menjaga asupan gizi kita, olahraga mungkin, atau sesekali ya oke lah ya merawat diri kita sendiri ke salon, ke tempat spa, asalkan tidak menjadi satu bentuk ketergantungan teman-teman. Mesti wajib banget gitu, kayaknya kalau 1 bulan nggak krimbat di salon tuh udah kayak cacing kepanasan gitu. Nah ini tandanya sebetulnya kita malah nggak percaya diri gitu lah. Jadi kita hidup penuh dengan embel-embel, harus merawat diri di salon, harus ke tempat spa, harus begini, harus begitu gitu. Padahal sebetulnya tanpa itu pun kita sudah oke apa adanya. Tapi untuk menjaga kesehatan diri sendiri, untuk menjaga kesehatan mental kita, ya itu suatu kewajiban ya. Kehidupan kita sebagai manusia, kita wajib untuk menjaga itu semua. Nah itu 4 aspek dari self love ya teman-teman ya. Mudah-mudahan gampang untuk dipahami. Kalau ada pertanyaan langsung layangan di kolom komentar. Oke, udah ada Yeremia Kris 16, selamat malam. Tito Pariatno 07, selamat malam. Leni Chang, hai. Wati Nugroho 17, Monika Sari 004, selamat malam. Halo Kak Rani, mahasiswa Raden Wijaya. Iya dong, saya masih inget kok, hafal kok Monika. Thank you ya, udah join ya. Kanaya, selamat malam. Felicia Kevina, halo Vel. Gunawan Fan, thank you Gun, udah join lagi Gun. Okta Pitona. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. So, itu tadi 4 aspek yang mesti kita miliki. Nanti mudah-mudahan kalau waktunya ada, kita review lagi ya 4 aspeknya tuh apa aja buat teman-teman yang joinnya telat. Oke, nah sekarang kita lanjut. Kenapa sih Kak self love itu menjadi satu topik yang apa ya cukup menjadi isu penting ya di zaman dunia modern sih seperti sekarang ini ya. Kak Rani akan memberikan referensi buku untuk teman-teman. Ini pernah saya baca, judulnya Bahagia Sekarang. Ya, Bahagia Sekarang. Jadi maksudnya di dalam buku ini tuh, bahagia tuh nggak perlu pakai syarat, bahagia itu tidak perlu pakai embel-embel, kemudian hati yang gembira itu tidak perlu harus punya mobil dulu, nggak perlu harus hidup enak dulu, mapan dulu, nggak perlu harus punya pasangan dulu gitu. Jadi bahagia sekarang juga, nggak usah pakai kebanyakan excuse gitu ya. Karangan Andrew Matthews, kalau teman-teman mau baca, ini tips-tipsnya gampang banget untuk dijalankan, jadi praktis banget, bukunya juga nggak tebel ya teman-teman, cuma segini. Tentang hubungan, tentang karir, tentang kemakmuran, dan tentang kedamaian pikiran. Cukup oke kok bukunya ya, nanti kalau teman-teman mau beli. Tapi bukan saya yang jual ya, bukan saya yang jual, rekomendasi buku aja. Kemudian buku kedua yang cukup membukakan pikiran saya yaitu ini, Happiness Inside. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, ditulis oleh Gopin Vasdev. Ini seorang apa sih istilahnya, spiritualis kali ya, yang saya cukup ngefans sama beliau, beberapa kali ikut kelas trainingnya beliau, workshop, peduli banget soal kemanusiaan gitu ya, bener-bener kita diajari untuk menjadi manusia yang benar-benar manusia gitu. Happiness Inside ini benar-benar refleksi-refleksi tulisan sehari-hari
yang dimana kita itu happy itu dimulai dari diri sendiri kok, dari perenungan akan diri kita, siapa diri kita, kehidupan kita. Jadi happy adalah suatu kondisi yang bisa kita ciptakan dari dalam diri kita, bukan yang kita dapatkan dari luar sana, bukan lewat pasangan, bukan dari pekerjaan kita, bukan lewat apa yang kita lakukan, tapi dari dalam diri kita. Ini kalau teman-teman mau baca, tapi bukan saya juga yang jual ya, tapi ini info buat teman-teman kalau mau baca. Juga ada kalendernya ya teman-teman ya. Kalendernya seperti ini nih. Nah, jadi ini kalendernya bisa dipakai sepanjang tahun gitu kan. Jadi mulai dari 2 Juli misalnya gitu, nggak ada harinya. Jadi bisa dipakai sepanjang tahun ya teman-teman ya. Kok ngeblur ya, bisa dipakai sepanjang tahun, bisa diulang lagi di tahun depannya. Setiap halamannya ketika kita balik tuh ada refleksi kata-kata ya teman-teman ya, yang intinya ya mirip-mirip dengan happiness insight itu tadi, refleksi tentang kehidupan manusia gitu. Contohnya nih misalnya ya, saya bacakan salah satu contoh ya, tanggal 5 Juli. Kapankah terakhir kali diri ini menyediakan waktu duduk hening dan berkontemplasi tentang siapa diri kita? Pernahkah kita meletakkan pikiran beserta mesin analisisnya sejenak, lalu berserah sepenuhnya pada yang membuat A sampai Z? Ya, itu salah satu contoh ya teman-teman. Jadi setiap hari ketika kita membalik kalendernya, kita akan dapat satu refleksi baru. Sudah Kak Rani pakai berapa tahun ya? Lama sih. Tahun depan habis pakai lagi gitu ya. Oke, ini udah ada yang join lagi. Edwin S99. Hai Edwin. Monica Sari, Christina Chun. Bukunya bisa dibeli di mana? Yang bahagia sekarang ini kayaknya di Gramedia ada ya. Kalau Happiness Insight coba deh cari di Gramedia, karena dulu saya langsung ke penulisnya langsung. Tapi teman-teman mungkin bisa klik Gobin Vasdev ya, di Facebooknya maupun di Instagramnya Gobin Vasdev, ini kebalik ya tulisannya ya. Oke, nanti coba kita bisa kontak. Saya juga merekomendasikan 2 buku untuk teman-teman. Nah, kalau ini teman-teman bisa beli ke saya karena ini saya salah satu penulisnya di sini. Yang pertama adalah buku Seni Melewati Masalah ya. Ini bagus banget ya, kita membaca setiap babnya ditulis oleh 16 orang psikolog dari seluruh Indonesia tentang bagaimana perjuangan struggle-nya orang-orang yang datang ke ruang konseling untuk melewati permasalahan dalam hidup mereka alias krisis dalam hidup mereka gitu. Kisahnya sangat menyentuh banget, semacam chicken soup. Kisahnya sangat menginspirasi. Jadi ketika kita lagi galau, buka aja satu bab, gitu, dan setiap cerita akan menghadirkan insight tersendiri buat Anda. Seni Melewati Masalah. Kalau ini Anda bisa beli lewat DM ke saya ya. Mumpung stoknya masih ada. Seni Melewati Masalah ditulis sama 16 orang psikolog di seluruh Indonesia. Oke. Nah, kemudian satu buku lagi rekomendasi untuk teman-teman, mungkin buat teman-teman yang terutama akan menjadi orang tua dan sudah menjadi orang tua, maupun masih menjadi seorang anak, it's okay banget untuk baca Sukses Menjadi Orang Tua. Ini juga salah satunya saya yang menulis di sini bersama 14 orang psikolog yang lain. Ini juga kisah-kisah inspiratif tentang gimana sih sukses menjadi seorang orang tua gitu. Kesalahan-kesalahan apa sih yang harus kita perbaiki untuk kita jadikan refleksi ke depannya dari kacamata sudut pandang psikologi gitu ya. Ada 14 kisah yang sangat inspiratif dan berbeda-beda, semacam chicken soup gitu kalau baca. Teman-teman juga bisa beli buku ini, nanti japri DM ke saya. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut. Kita lebih masuk ke self-love tapi dari sisi teori psikologi gitu ya, teman-teman ya. Kita kalau entah teman-teman sudah pernah dengar atau belum, ada istilah namanya persona atau topeng. Persona atau topeng. Jadi maksudnya begini, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan topeng ya teman-teman ya. Entah Anda sebagai seorang karyawan, Anda sebagai seorang ibu, Anda menjadi seorang pekerja sosial, Anda menjadi seorang anak, kita selalu menggunakan topeng. Di dalam kehidupan manusia, topeng kita tuh bisa sangat banyak sekali, peran yang kita jalankan bisa sangat banyak sekali, atau apalagi kalau Anda adalah seorang RT, ketua sebuah organisasi, ketika di tempat ibadah kita pakai topeng yang beda lagi dan lain sebagainya. Jadi topeng manusia dalam hidup itu banyak sekali.
Nah, yang jadi masalah adalah it's okay untuk Anda punya banyak topeng, karena itu adalah suatu hal yang sangat wajar sekali. Kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri kita di tempat di mana kita berada, gitu ya, menjadi orang yang berbeda gitu. Ketika Anda menjadi seorang anak, keluar rumah, Anda bekerja sama orang, Anda memakai topeng menjadi seorang karyawan. Oke ya, sampai di sini ya. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita tuh akhirnya menjadi terlalu apa ya, mendefinisikan diri kita pada satu topeng tertentu gitu, sehingga kita menjadi kehilangan siapa diri kita, teman-teman. Contoh ada seorang pria menjadi seorang general manager di sebuah hotel misalnya gitu. Ketika pulang ke rumah, ketika berkumpul bersama keluarganya, ketika dia ada di lingkungan rumah, dia lupa untuk melepaskan topeng bahwa dia sudah menjadi seorang ayah ketika di rumah. Gayanya, sikapnya, pemikirannya masih pemikiran seorang general manager. Itu yang dimaksud topeng ya. Jadi perlu banget untuk kita bisa tahu siapa diri kita. Kita lagi berada di situasi yang seperti apa sih gitu loh. Jadi jangan pernah lupa untuk melepaskan topeng kita gitu ya. Karena kalau pakai topeng terus kan kita capek juga. Kayak lama-lama kayak nggak mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Nah, kemudian yang menjadi masalah, kenapa orang zaman sekarang susah banget untuk melakukan self love. Ada yang istilah yang namanya self discrepancy. Self discrepancy itu awal mulanya gini. Jadi kita dalam kehidupan kita punya tiga self. Yang pertama actual self, yang kedua out self, yang ketiga ideal self. Yang pertama actual self, yang kedua out self, dan yang ketiga ideal self. Actual self adalah kita yang sebenarnya menurut diri kita sendiri. Jadi biasanya ketika Anda sendirian, ketika Anda benar-benar melakukan me time, ketika tidak ada orang lain di sekitar Anda, nah Anda menjadi actual self gitu ya. Terus kemudian out self. Kalau out self adalah diri yang diharapkan orang lain dari diri kita, sesuai dengan tugas dan kewajiban kita. Contoh, seorang Presiden Jokowi, ya out self-nya siapa ya, dia memposisikan dirinya sebagai seorang presiden ketika masih di jam kerja gitu ya. Tapi ketika pulang ke rumah, dia akan actual self-nya ya menjadi dirinya sendiri, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah ideal self. Jadi kita tuh ingin menjadi diri yang seperti apa sih? Diri yang ideal menurut diri kita. Oh, kalau sekarang ini saya masih jadi seorang karyawan biasa, saya berharap suatu saat nanti akan menjadi seorang pemilik usaha. Misalnya gitu. Kalau sekarang teman-teman masih jadi mahasiswa, suatu saat nanti berharap bisa menjadi seorang sarjana, bekerja, dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud ideal self. Nah, ideal self bisa sudah tercapai, bisa belum. Bisa aja sekarang ini saya merasa saya sudah mencapai ideal self saya. Bisa juga belum, gitu ya. Jadi sangat subjektif sekali. Nah, kita itu sering banget ya, tiga macam self ini sangat-sangat apa ya, cukup dominan di dalam kehidupan kita gitu. Nah, yang jadi masalah adalah yang menjadi kesenjangan sehingga orang susah melakukan self love adalah terjadi yang tadi self discrepancy. Kenapa? Batasan antara actual self, batasan antara out self, batasan antara ideal self, kesenjangannya terlalu luas gitu ya. Jadi kalau actual self-nya di sini, tapi ideal self-nya ada di sini. Sekarang saya cuma jadi ketua RT, tapi harapannya pengen jadi seorang presiden atau anggota DPR. Nah, kesenjangan yang terlalu tinggi ini membuat jarak yang namanya self discrepancy. Self discrepancy inilah yang membuat seseorang mengalami depresi, mengalami kecewa, frustrasi, sedih, dan lain sebagainya. Nah, jarak yang terlalu luas, kesenjangan sosial yang terlalu tinggi, itu dia yang membuat kita seringkali stres sama diri kita sendiri. Terus caranya gimana Kak supaya jarak itu tidak terlalu luas dan kita nggak jadi stres karena hal tersebut? Ya, kita sempitkan jaraknya. Kita turunkan ideal self kita atau kita naikkan actual self kita.
Paham ya teman-teman ya? Jadi kita turunkan yang terlalu tinggi dan kita naikkan yang terlalu rendah yang ada di bawah. Nah, ketika kesenjangannya berkurang, dari awalnya segini, sekarang jadi segini, hidup kita akan jadi lebih harmonis. Kita akan jauh lebih nyaman, kita akan lebih mudah untuk beradaptasi, pikiran kita akan jadi lebih tenang gitu kan, dan kita akan lebih mudah untuk puas sama diri kita sendiri dan melakukan self-love. Oke, paham ya teman-teman, mudah-mudahan nggak terlalu sulit untuk diikutin ya. Jadi itu gambaran awalnya. Kenapa sih self love itu susah banget untuk dilakukan gitu kan? Jadi teori tentang ini banyak sekali ya dalam dunia psikologi. Carl Rogers, seorang psikolog juga yang cukup terkenal dalam dunia psikologi, juga menyatakan penyebab seseorang mengalami gangguan dari gangguan A sampai Z sebetulnya hanyalah kesenjangan antara real self-nya dia, real self dirinya dia dengan ideal self-nya dia. Kalau jaraknya ini terlalu jauh, ini yang membuat seseorang sulit untuk menghargai dirinya sendiri. Self-respect, self-esteem, self-worth, susah banget untuk kita miliki. Karena harapannya terlalu tinggi, ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya. Pinginnya tuh bla 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 bla, punya keluarga ideal kayak begini, tapi dirinya sendiri merasa masih kayak rendah banget, jadi jaraknya itu terlalu luas. Nah, ini yang menyebabkan banyak sekali gangguan orang-orang modern zaman sekarang. Lalu oke. Nah, aspek lain yang membuat seseorang jadi merasa sulit untuk mengalami self love adalah kita tuh biasanya terlalu menetapkan standar kita sendiri terlalu tinggi. Bisa juga kita menetapkan standar kita tuh dari standar orang lain, bukan dari standar kita sendiri. Mungkin standar orang lain, seorang anak di usia segini harus sudah bisa melakukan A, B, C, D, E sampai Z gitu ya. Ketika kita belum mencapai hal itu, kita merasa stres, kita merasa diri kita gagal, kita merasa diri kita kok nggak kunjung berhasil gitu kan. Nah, karena tuntutan atau standar yang terlalu tinggi yang kita berikan pada diri kita sendiri gitu. So, mulai sekarang berhenti yuk menyiksa diri kita ya. Belajarlah untuk menerima diri Anda apa adanya gitu ya. Kadang-kadang ekspektasi boleh, ekspektasi itu kadang memotivasi kita untuk terus maju, tapi jangan sampai ekspektasi justru malah membebani kita, menyiksa kita, dan membuat kita semakin jauh sama siapa sesungguhnya diri kita. Oke? Nah, sekarang saya baca dulu ya siapa yang udah hadir di sini. Reifa Dumais, selamat malam. Tias Jahadat, hai Mbak Tias, lama gak kelihatan. Johan Fitria 17, selamat malam. Syed Wahilda, Mami nih. Yudi Herianto, Papi. Hendra Luos 89, halo Ko Hendra. Riap Dias, ya selamat malam. Bayu Sung, halo Bayu, apa kabar? Mega Ayu DM. Oke, kira-kira sampai di sini paham ya teman-teman. Jadi konsepnya dulu kita harus tahu self love itu apa sih. Nah, ketika kita jauh sama diri kita pun akan sulit menemukan yang namanya inner peace atau kedamaian di dalam diri kita. Kemudian juga di judul Kak Rani sharing malam ini, saya terinspirasi dari satu film Korea ya. Entah kenapa film Korea, mungkin ada teman-teman yang penggemar drakor bisa bantu saya cerita. Lagi trending hits tentang it's okay to not be okay. It's okay to not be okay. Ini ceritanya tentang seorang laki-laki pekerja di sebuah rumah sakit jiwa atau bangsal psikiatris gitu kan. Keluarganya juga banyak yang mengalami gangguan kejiwaan gitu. Terus kemudian dia jatuh cinta pada seorang perempuan antisosial, penulis sastra anak-anak yang populer, sangat egois, sangat sombong, dan sangat kasar. Tapi ternyata cinta mereka itu malah bisa saling menyembuhkan diri mereka satu sama lain, yang sebelumnya belum pernah mengenal cinta, yang sebelumnya mungkin hidupnya sangat kacau gitu kan, nggak pernah mengenal cinta gitu, tapi ketika mereka ketemu ternyata mereka bisa saling menyembuhkan satu sama lain gitu. Saya belum nonton sih, cuman kayaknya ini trending gitu ya, banyak yang memperbincangkan. Jadi mungkin teman-teman kalau udah nonton bisa kasih masukan ya di kolom komentar ya. Jadi memang satu pola pikir yang harus kita miliki, it's okay to not be okay. Nggak ada manusia yang benar-benar oke 100%. Kalaupun kita melihat yang ada di
sosial media yang ada di kehidupan teman-teman kita, kayaknya kok bahagia banget sih, udah punya pasangan, punya anak dan lain sebagainya, bahagia doang. Itu hanya yang mereka tampilkan di luar, yaitu out self tadi itu. Kita nggak pernah tahu actual self seseorang itu seperti apa. Jadi sekali lagi jangan pernah terlena dengan apa yang ditampilkan dari luar, dan it's okay to not be okay. It's okay kalau saat ini kita lagi ada dalam tahap yang kurang oke, mungkin lagi banyak masalah, mungkin lagi dalam tahap yang terpuruk, it's okay. Butuh untuk kita bisa menerima diri kita sendiri dulu secara utuh, baru setelah itu kita bisa melakukan self love ya. Oke, Gunawan ya, ada pertanyaan. Kak, bagi seorang yang memiliki perbedaan dengan norma, bagaimana proses penerimaan dirinya? Seperti contoh pada golongan LGBT. Oke. Ya Gun, kadang-kadang hal-hal yang melenceng dari norma seperti itu membuat kita tuh semakin berat ya. Kadang yang membuat diri kita berat itu bukan diri kita sendiri, tapi lebih ke tuntutan orang lain di luar sana. Menuntut seseorang harus menikah di usia sekian, menuntut seseorang harus sukses di usia sekian, menuntut kita harus begini, begitu, dan lain sebagainya. Gitu ya Gun ya. Beda halnya kalau kita cerita di negara Eropa, mungkin seorang LGBT akan lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, Gun, PR yang utama adalah bukan memusingkan apa penilaian atau tuntutan orang terhadap diri kita, tapi bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri dulu dengan semua kekurangan diri kita. Gitu ya, Gun ya. Jadi PR yang pertama, tanyakan dulu ke diri sendiri. Kita sudah bisa belum sih terima diri kita apa adanya dengan segala keanehan ini, dengan segala kelemahan ini, dengan segala kekurangan ini gitu. Nah, kalau kita sendiri belum bisa menerima diri kita, ya itu akan terus menjadi konflik tersendiri. Bagaimana orang lain juga akan menerima diri kita. Dan mungkin untuk orang-orang LGBT memang ya ini apa ya, cukup berat ya, karena kita masih tinggal di negara Indonesia, orang pandangan terhadap orang-orang LGBT itu masih apa ya, cukup dipandang sebelah mata seperti itu ya Gun ya. Tapi apapun itu, Anda bisa kok melakukan banyak hal di luar masalah LGBT. Saya selalu ngomong ya, banyak sekali konsultasi yang masuk tentang LGBT dan lain sebagainya. Aku juga belum sempat bahasin LGBT dalam agama Buddha ya Gun, requestnya ya Gun ya. Tapi gini, boleh oke lah seseorang itu LGBT. Bukan saya mendukung LGBT, enggak. Tapi ya kalau memang seseorang itu adalah seorang LGBT, yang terpenting adalah bagaimana dia tetap bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Melalui pekerjaannya, melalui karyanya, melalui siapa dirinya dia gitu. Jadi LGBT itu hanya satu orientasi seksual ya. Hanya satu aspek kehidupan, cuman satu orientasi seksual. Tapi pekerjaan kita, karya kita, pendidikan kita, hal-hal yang kita lakukan itu terlepas dari LGBT. Jadi siapapun diri Anda bisa melakukan hal-hal yang luar biasa kok. Meskipun seorang LGBT sekalipun. Gitu ya Gun, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Juniling. Kak Rani, bagaimana cara menulis buku harian berisi apa saja? Buku harian apakah sama dengan sebutan jurnal harian? Ya, mirip ya sebetulnya konsep jurnal harian dan buku harian, tapi kalau jurnal mungkin kesannya lebih formal gitu ya Jun ya. Nah, kalau Juniling mau belajar untuk menulis jurnal harian Jun, oke, sebentar. Kita bisa mulai dari ini dulu Jun. Tadi aspek yang pertama tentang self-awareness. Jadi gini Jun, kamu rutin untuk menuliskan apa sih pikiran kamu, apa sih yang kamu rasain, emosi kamu, mulai dari situ Jun. Kenali emosi yang kamu rasakan setiap harinya Jun gitu. Hari ini aku lagi ngerasa uring-uringan nih, kesel, nggak tahu sebabnya apa. Nah kamu tuliskan aja Jun. Boleh kita kasih gambar, warna, lebih berekspresi, lebih berwarna tuh jauh lebih bagus Jun gitu ya. Dan kemudian tindakan-tindakan kita hari ini apa aja sih gitu. Seperti semacam self-refleksi aja sih Jun gitu. Hari ini saya udah ngapain aja sih, apa sih yang saya rasakan, hal-hal apa sih yang bikin saya seneng, hal-hal apa sih yang bikin saya merasa uring-uringan, kesel, dan lain sebagainya gitu. Kuncinya lebih kayak kita ngobrol sama diri kita sendiri aja sih Jun, lewat tulisan atau lewat jurnal atau buku harian itu. Dan itu salah satu terapi yang sangat bagus ya, karena menulis adalah salah satu terapi self-healing untuk diri kita sendiri Jun. Oke? Nggak usah terlalu dipusingin mau nulis apa dulu ya Kak, mulai dari mana dulu. Tulis aja satu kata dulu pertama. Biasanya kalau cuma di pikiran itu jadi ruwet ya. Bingung nggak tahu harus nulis apa. Tapi ketika Anda mulai mencoba, pokoknya ambil aja pensil,
mulai tulisin di kertas yang kosong gitu kan, tulis satu kata apapun juga tentang yang sedang Anda rasakan sekarang, dan nanti bakalan ngalir sendiri kok biasanya. Coba aja Jun, oke? Lalu ada Hendra Luo, berbahagia dalam segala kondisi. Iya, betul kok Hendra. Tadi ketika kita bicara soal self-worth, jadi ini kita itu merasa diri kita berharga, terlepas dari pencapaian, prestasi, atau embel-embel apapun dalam diri kita. Jadi, apapun kondisi Anda saat ini, it's okay to be not okay, meskipun belum okay banget 100%, tetap berbahagia, tetap bersyukur, dan tetap merasa diri kita berharga. Nah, itu cara untuk self-love gitu. Oke, sudah ada Besalial Welang, selamat malam. Wiwit PF, oke. Furkan Nugraha, ada Klah. Besalial Welang, kenapa suka bosan berlebihan ya Kak? Bosan dalam hal apa dulu Besalial Welang? Jangan-jangan, nah gini Besalial Welang. Jangan-jangan yang kamu alami, yang tindakan action kamu setiap harinya belum sesuai dengan ideal self yang kamu inginkan. Bisa jadi. Kadang-kadang kita terpaksa harus melakukan atau menjalani kehidupan tidak seperti yang kita inginkan. Padahal yang kita inginkan beda dengan yang kita lakukan sekarang. Nah itu bisa bikin kamu jadi lebih gampang bosen gitu kan, ngerasa nggak berguna banget sih, nggak berharga banget. Pokoknya kayak ngerasa bad mood, bete gitu. Nah itu bisa terjadi juga, bisa bilang. Coba cek deh ya. Salah satunya lewat bikin jurnal harian tadi, itu bisa membantu juga ya. Terus berdamai dengan diri sendiri pun sudah sangat sulit Kak, ketika kita ingin terbuka dengan sekeliling, stigma dan tuntutan sosial itu yang akhirnya menjadi tekanan, sedih juga terkadang. Yes, betul Gun. Karena kadang-kadang lingkungan sekitar tuh membuat tekanan tersendiri ya di dalam diri kita ya Gun. Dan ini PR yang tidak pernah mudah Gun. Tapi ingatlah sekali lagi bahwa self-worth, self-love dimulai dari diri kita sendiri dulu Gun gitu. Meskipun kondisinya sesulit apapun, tapi tetaplah coba deh sekali lagi, bangkit sekali lagi gitu ya. Semangat lagi sekali lagi gitu Gun. Ya tetap semangat ya Gun. Doaku selalu buat kamu. Oke? Tito Pariatno 07, Kak Rani, ketika kita sedang dalam kondisi tertekan, bagaimana agar bisa berdamai dengan diri sendiri? Oke. Sedang dalam kondisi tertekan ya. Ini juga bagian dari self love Kak Tito. Mulailah untuk menerima diri kita sendiri. It's okay to be not okay kok gitu. Setiap orang akan punya fasenya di mana dia merasa tertekan, di mana dia merasa dalam fase yang terendah. Orang sukses, orang hebat sekalipun pernah punya fase seperti itu, Kak Tito. Jadi, kadang-kadang yang membuat diri kita berat adalah karena kita menolak kondisi tertekan atau kondisi yang tidak mengenakan. Aku nggak mau ada dalam kondisi yang kayak gini. Aku pengen segera keluar supaya aku bisa menjadi seperti yang aku inginkan. Nah, itu akan membuat jadi semakin berat, Kak Tito. Jadi, yang harus dilakukan Tito adalah terima dulu aja, oke, saya sedang ada di dalam kondisi yang tertekan saat ini. Lalu mulai definisikan, apa sih sebetulnya yang membuat saya tertekan? Lingkungan saya kah? Aktivitas saya kah? Keluarga saya kah? Atau apa? Nah, akhirnya ketika Tito mulai tahu sumber masalahnya dari mana, yuk carilah solusi-solusi yang aktif. Gimana caranya supaya saya bisa segera keluar dari kondisi yang membuat saya tertekan itu tadi. Gitu ya, Tito, mudah-mudahan menjawab ya. Udah ada Andi Jang 168. Besalial bilang terima kasih, sama-sama, semoga membantu. Gunawan Fan, thank you Kak. Oke, thank you juga Gun, semoga menjawab ya Gun ya. Nanti buat teman-teman yang merasa belum puas boleh DM kok ya, santai aja, feel free. Nah, sekarang kita bakal masuk ke topik yang sesungguhnya. Sesungguhnya, emang tadi belum sungguh-sungguh ya? Oke. Nah, jadi menurut Medical News Today, seringkali tekanan dalam diri kita yang membuat kita terhalang untuk melakukan self-love sebetulnya muncul dari tuntutan yang berlebihan terhadap diri kita sendiri. Bekerja terlalu keras, terus-terusan menantang diri sendiri, terobsesi pada kesempurnaan, perfeksionis, atau si idealis gitu kan. Nah, tekanan-tekanan seperti itu, kemudian tekanan juga untuk selalu pengen menang dibandingkan orang lain, selalu pengen lebih unggul dibandingkan orang lain, sempurna sepanjang waktu tanpa celah gitu kan, menunjukkan dirinya tuh yang the best, yang oke, nggak mau dicelah sedikit pun, gengsinya tinggi gitu kan. Nah, itulah yang membuat seseorang
malah menjadi tertekan sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang seringkali, percaya nggak percaya teman-teman ya, tekanan itu muncul paling besar dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ingat ya, tekanan muncul paling besar dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kadang-kadang kita merasa diriku tuh harus sempurna, diriku tuh harus kayak gini, kayak begitu, kayak teman si A, kayak si B, kayak si C. Itu yang bikin kita berat, bukan orang lain yang membuat kita tertekan ya. Nah, Oke, udah ada Dani Gravo. Mas Dani, selamat malam. Juni Ling, terima kasih Kak, topik yang aku suka banget, menghargai diri sendiri. Ya, thank you Juni Ling. Wah, seneng kalau saya dengar-dengar komentar kayak gini ya. Mudah-mudahan bisa semakin mencerahkan kita semua ya. Di sini pokoknya kita belajar bersama gitu. Siap, thanks Kak Rani. Sama-sama, thanks juga Kak Tito. Nah, sekarang kita bakal belajar teman-teman. Tadi kan di judulnya Kak Rani tentang self-love dan inner peace. Bagaimana inner peace akan bisa muncul ketika kita belum melakukan self-love. Ya, nanti kita bakal belajar di session yang terakhir, inner peace itu apa sih Kak? Gitu. Prosesnya kayak gimana kita bakal belajar. Tapi sekarang kita tahu dulu langkah-langkah untuk mengasah self-love kita. Ya, yang pertama, berkesadaran. Ya. Susah ya kadang-kadang kita sadar sama kesalahan orang, kita mudah banget mengkritik orang lain, kita mudah banget untuk melihat celah pada orang lain, tapi kita susah untuk melihat jauh ke dalam diri kita sendiri. Karena ya itu tadi, kita kurang kesadaran sama diri kita sendiri. Kalau ngomongin orang tuh gampang, ngomongin diri sendiri yang paling susah. Yang PR yang pertama mengasah self love adalah kita harus berkesadaran dulu gitu ya, lewat langkah-langkahnya tadi, lewat jurnal harian, lewat buku harian, lewat refleksi, sering-sering punya waktu untuk diri sendiri, itu sangat bagus banget untuk kita meningkatkan kesadaran terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kebutuhan bukan keinginan. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita seringkali terjebak antara keinginan dan kebutuhan. Kita susah untuk membedakan dua itu. Misalnya tetangga beli mobil baru nih, aku juga harus beli mobil yang lebih mewah dong. Temen aku bisa keluar negeri, aku besok juga harus bisa keluar negeri. Itu keinginan atau kebutuhan? Kita harus bisa bedain teman-teman, karena hidup itu sebetulnya cukup ketika kita merasa cukup. Sekali lagi, hidup itu cukup ketika kita merasa cukup. Kalau kita nurutin keinginan nggak ada habisnya. Dan ketika kita terus kita terus terjebak pada keinginan-keinginan, itu akan semakin menjauhkan diri kita dengan siapa diri kita sesungguhnya dan dengan self love atau inner peace itu tadi. Karena kita terus ingin sesuatu, nggak ada kedamaian di dalam diri kita. Pingin kayak keluarganya tetangga, pingin istri kayak istrinya tetangga, pingin rumah kayak tetangga gitu, nggak ada habisnya ya. Kemudian yang ketiga, rawat diri dengan baik. Ini sebetulnya mirip ya dengan aspek self care itu tadi ya teman-teman ya. Merawat diri sekali lagi tidak melulu hanya merawat aspek luar fisiknya aja, karena banyak banget orang yang kelihatan cantik, kelihatan ganteng, tapi ketika kita ngobrol kita ngerasa kayak kosong banget sih gitu ya. Jadi merawat itu mulai dari yang dalam juga gitu ya. Dengan Anda baca buku, Anda kumpul dengan lingkungan yang positif, Anda melakukan hal-hal yang positif, itu juga sarana merawat diri dari dalam, memancarkan pesona dari dalam diri kita atau inner beauty dari dalam diri kita gitu. Dan tentunya juga merawat kesehatan tubuh kita, itu juga sangat penting sekali. Kemudian aspek yang berikutnya adalah kita harus tegas pada batasan. Nah, tegas pada batasan itu berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang memang Anda tidak inginkan, Anda tidak mau lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati Anda harus punya tegas, harus punya sikap yang tegas ya. Harus punya batasan dengan orang-orang yang Anda rasa terlalu mengusik diri Anda, membahayakan mental Anda, orang-orang yang toksik dan lain sebagainya. Yuk punya batasan yang tegas. Salah satu hal yang Kak Rani lakukan untuk memberikan batasan yang tegas yaitu mensortir siapa saja teman-teman di dalam circle atau lingkungan Kak Rani, dan kemudian mensortir teman-teman di sosial medianya Kak Rani, salah satunya Facebook. Kira-kira orang yang kayaknya nggak membawa pengaruh terlalu bagus atau nggak pernah saling menyapa, tidak saling mensupport, udahlah kita unfriend aja gitu ya. Jadi Anda harus berikan batasan yang tegas untuk kehidupan Anda demi kesehatan mental Anda sendiri. Kemudian yang kelima, lindungi diri Anda sendiri. Lindungi diri Anda sendiri juga sama ya teman-teman ya. Jadi carilah lingkungan yang positif, carilah kegiatan yang positif demi menjaga kesehatan mental dan diri kita ya.
Kemudian yang keenam, maafkan diri sendiri. It's okay to be not okay. Maafkan diri Anda sendiri, kasihi diri Anda sendiri dulu gitu. Jangan terlalu keras sama diri kita, menghukum diri kita untuk kadang-kadang kita cuma melakukan kesalahan kecil. Kalau itu orang lain yang melakukan, kita nggak apa-apa, kita bisa maafkan. Tapi kalau diri kita sendiri, kita susah banget untuk memaafkan diri kita, gitu loh. Ya, nah, Anda belajarlah untuk memaafkan diri Anda sendiri mulai dari hal-hal yang paling kecil gitu ya. Dan yang ketujuh adalah punya tujuan hidup yang jelas gitu. Tujuan hidup sekali lagi tidak melulu masalah material, fisik, melulu harus kaya, harus super sukses dan lain sebagainya. Tapi tujuan hidup tuh lebih ke hal-hal sederhana gitu. Hari ini tuh saya pengen melakukan apa sih buat diri saya sendiri, buat orang-orang di sekitar saya. 3 bulan ke depan saya pengen menjadi orang seperti apa sih. Nah itu tujuan hidup. Tidak melulu harus sesuatu yang besar banget kok ya. Nah, itu adalah 7 prinsip gimana caranya supaya kita bisa semakin melakukan self love, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke ya, ini dia nih. Sebentar. Kalau ada pertanyaan langsung ya boleh layangkan di kolom komentar ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke yang inner peace. Oke, inner peace. Inner peace itu sebetulnya adalah salah satu bagian dari self love juga ya teman-teman ya. Ketika Anda berhasil melakukan 4 aspek self love yang tadi, maka otomatis inner peace juga akan muncul. Nah, kita belajar dulu inner peace itu apa sih Kak gitu, dan bisa didapatkan dengan cara apa ya. Ada satu pernyataan yang diungkapkan oleh Carl Gustav Jung, seorang bapak psikologi juga, menyatakan who looks outside dreams, who looks inside awakes. Nah, jadi maksudnya kita ketika terlalu sibuk mencari keluar dari diri kita akan terus berangan-angan. Kayak tadi, terjebak pada keinginan-keinginan, nggak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, terjebak pada gengsi, terjebak pada gaya hidup, terjebak pada hedonisme, gaya hidup konsumtif, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mencari ke dalam, kita akan menjadi terjaga atau sadar gitu ya. Sati kalau istilah bahasa Palinya ya, Kohendra ya, sati. Sadar sepenuhnya siapa diri kita, apa yang kita inginkan, apa kelebihan dan kekurangan diri kita gitu. Kondisi inner peace tidak melulu bisa didapatkan cuman dengan ketenangan pikiran aja gitu ya. Jadi inner peace ini satu kondisi batin, emosi, hati, jiwa, pikiran semuanya selaras ada dalam kondisi yang damai. Jadi bukan cuma pikirannya aja yang damai, batinnya, hatinya juga harus dijaga dalam kondisi yang damai juga, teman-teman. Lalu kalau kita ngomong soal inner peace, ada satu film yang mengingatkan saya pada inner peace, yaitu Kung Fu Panda. Dimana si Po itu sering banget, filosofinya sangat dalam ya film Kung Fu Panda itu teman-teman. Si Fu atau gurunya ini sering banget ngomong kayak gini, anything possible if you have inner peace. Semuanya tuh mungkin bisa kamu lakukan. Kamu mau menjadi orang seperti apa, kamu akan bisa dapatkan semua itu ketika kamu punya inner peace. Oleh karena itu banyak banget orang belajar kungfu, belajar tai chi, kekuatannya bisa melampaui orang-orang pada umumnya. Kenapa? Karena batinnya udah tenang dulu. Ibarat air yang tenang, tidak akan terusik oleh apapun. Itu yang disebut dengan inner peace, teman-teman. Selama di dalam diri kita masih bergejolak, termasuk ada konflik, trauma, pertarungan di dalam hati kita terus-menerus, kita akan susah dan semakin menjauh dari inner peace atau kondisi kedamaian di dalam diri itu. Nah, ini juga ada si gurunya si Po ini mengatakan gini, past doesn't define you. The only thing that matters is who you choose to be now. Kita tidak tergantung dari masa lalu kita, meskipun Anda punya trauma, sekalipun Anda punya masa lalu yang tidak baik, Anda pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak terpuji, dosa yang besar atau apapun itu, tapi yang jadi masalah adalah Anda mau memilih diri Anda dan memutuskan untuk mau menjadi seperti apa sekarang dan nanti gitu. Nah, itu adalah salah satu pola pikir yang harus kita punya ketika kita mau membangun inner peace di dalam diri kita sendiri. Lalu, yang PR yang tersulit apa sih Kak dari membangun inner peace? PR tersulit adalah kita mengalahkan diri kita sendiri. Ya, jadi
si Po dalam Kung Fu Panda ini juga PR-nya yang tersulit adalah mengalahkan dirinya sendiri. Hobi banget makan. Godaan apapun dia bisa lawan, tapi kalau udah ngomong makanan, kayaknya gitu ya. Kak Rani lupa-lupa ingat juga filmnya. Kalau sudah ngomong makanan, dia akan mudah banget untuk teralihkan fokusnya. Nah, kita sebagai manusia, kita juga sering kayak gitu ya. Kalau kita sudah dihadapkan pada satu hal yang itu menjadi godaan atau tantangan terbesar kita, kadang-kadang inner peace mudah untuk hilang, mudah untuk buyar, mudah untuk rusak. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita caranya menemukan mengalahkan diri kita sendiri dulu. Tahu dulu. PR saya, godaan saya, tantangan saya tuh apa sih gitu kan? Saya tuh paling gampang tergoda tuh kalau ngelihat apa atau ketika mikirin apa atau emosi apa yang paling dominan di dalam diri saya. Contoh misalnya teman-teman di sini saya tuh gampang banget marah-marah Kak, saya tuh orangnya sensitif, saya tuh orangnya gampang tersinggungan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, Anda bisa tuliskan nih di buku atau jurnal harian, lalu Anda tuliskan goalnya apa? Goalnya apa? Saya pengen jadi pribadi yang lebih damai Kak, nggak terusik oleh kata-kata orang lain di luar diri saya. Nah, untuk mencapai goal itu atau ideal self Anda, jembatannya apa? Apa yang harus Anda lakukan? Usaha apa yang harus mulai Anda bangun mulai dari sekarang juga gitu. Saya harus menerima diri saya sendiri dulu apa adanya Kak gitu. Saya harus mencari kelebihan potensi dalam diri saya sehingga saya puas sama diri saya sendiri dan saya nggak perlu pusing sama apapun kata orang lain di luar sana. Terus kemudian saya harus stop untuk membandingkan diri saya dengan teman-teman saya di luar sana Kak. Saya harus apapun. Jadi tulis langkahnya, jembatannya apa yang harus Anda bangun untuk mengurangi kesenjangan antara actual self dan ideal self diri Anda itu tadi ya. Oke, sekarang saya bacakan dulu. Kalau tipe soliter lebih senang sendiri, gimana terima diri karena orang sekitar tidak bisa terima. Diminta harus mau bergaul ya, Linda Mui mungkin ini tipenya emang introvert ya, tidak terlalu nyaman berada di keramaian atau banyak orang gitu ya. Sebetulnya nggak ada masalah sih gitu loh. Banyak banget orang-orang introvert yang menjadi orang yang sukses, orang yang keren banget tanpa harus selalu berada di lingkungan banyak orang gitu. It's okay, nggak ada masalah. Bukan berarti yang bisa sukses dan menyenangkan cuma orang-orang ekstrovert saja, tidak selalu seperti itu. Nah, yang menjadi catatan untuk Kak Linda adalah Kak Linda harus tahu batasannya. Saya mau bergaul dengan banyak orang, saya membuka diri saya untuk sebanyak mungkin orang, tapi Kak Linda tetap harus punya sortir, tetap harus punya batasan. Tapi kalau di waktu yang kayak di waktu A misalnya gitu, saya tetap harus sendiri. Saya nggak mau batasan saya ini diusik oleh siapapun gitu ya. It's okay untuk bergaul dengan lingkungan luar, untuk punya banyak teman, tapi tetap harus punya satu batasan yang tegas untuk diri kamu sendiri. Oke? Dear Lina, selamat malam. Hendra, poin ke-6 memaafkan diri sendiri ini sangat penting dalam inner peace dan self-love. Terjebak dalam membenci diri sendiri karena kesalahan sangat mengganggu. Yes, tapi ini PR kita semua ya, Ko Hendra ya. Kadang kita jadi mudah memaafkan orang lain tapi sulit memaafkan diri kita sendiri. Masa lalu tidak akan bisa dirubah. Ya, betul. Kung Fu Panda kunci pada saat jurusnya ternyata cermin, artinya harus percaya diri. Kung Fu Panda memang sangat mengilhami pada kehidupan ya. Dan saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah cerminan untuk diri kita ya. Ketika kita tenang, percaya nggak percaya teman-teman? Ketika Anda tenang, ketika Anda punya inner peace, kedamaian di dalam diri Anda, hal-hal yang terjadi di sekitar diri Anda itu juga datang dengan lancar, dengan harmonis, dengan baik, dan Anda akan attract atau menarik hal-hal baik dan positif di luar diri Anda ketika Anda punya inner peace ya. Jadi PR-nya adalah it's okay to be not okay, terima diri sendiri apa adanya, lakukan self love, dan kemudian milikilah inner peace. Dan percayalah ketika Anda punya inner peace, Anda akan lebih mudah, lebih lancar untuk menggapai kehidupan yang Anda inginkan. Karena ibarat air yang tenang gitu kan, air yang tenang frekuensinya akan jauh lebih baik untuk menarik hal-hal positif di luar diri kita. Orang-orang baik berdatangan, rezeki berdatangan, pekerjaan dilancarkan karena kita selalu tenang. Jadi ketika mencari solusi, kemudian kita melihat sebuah permasalahan, kita akan lebih tenang, nggak gerusa-gerusu gitu ya, bahasa Jawa ya. Kalau gerusa-gerusu itu kan masalah akan jadi semakin kacau, percaya ya.
Betul sekali Kak, musuh yang paling sulit ditaklukkan adalah diri sendiri. Ya, Tito. Oke. So, apa action Anda mulai hari ini untuk memiliki inner peace itu tadi dan untuk self love tadi, teman-teman. Kita definisikan ya. Jadi, oke, mulai hari ini tidak melulu harus suatu langkah yang besar, suatu langkah yang luar biasa banget. Kita cukup untuk memulai dari satu langkah kecil aja. Satu langkah kecil aja, ya. Oke, Kak Rani bakal review dulu sekilas tentang apa aja sih aspek self-love buat tadi teman-teman yang ketinggalan. Yang pertama, aspek self-love yang harus kita miliki adalah self-awareness. Kita harus sadar siapa diri kita dan apa kelebihan dan kekurangan diri kita, apa hal yang betul-betul kita inginkan. Jadi setiap harinya kita menjalani hari-hari itu dengan penuh kesadaran. Bukan hari cuman lewat gitu aja, Kak. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Saya nggak tahu kenapa hidup saya kayak gini. Saya nggak tahu hari ini apa sih yang terjadi. Jangan kayak gitu ya. Jadi lalui setiap hari dalam hidup Anda dengan senantiasa aware terhadap diri kita, terhadap pikiran Anda, emosi dalam diri Anda, dan terhadap tindakan yang Anda lakukan serta keputusan yang Anda ambil dalam hidup Anda. Itu adalah bagian dari self-awareness. Kemudian yang kedua, self-worth. Self-worth tadi sudah Kak Rani bahas juga berkali-kali. Jadi kita merasa berharga dulu terlepas dari apapun embel-embel berharga tanpa syarat. Menerima diri sendiri tanpa syarat. Berharga tanpa harus punya prestasi atau kehebatan dulu. Jadi apapun diri Anda hari ini, Anda sudah cukup hebat, Anda sudah cukup berharga dan luar biasa dan layak untuk diapresiasi. Lalu aspek yang ketiga, self-esteem. Self-esteem itu terkait dengan bagaimana kita melihat diri kita. Semacam self-concept gitu ya, konsep diri kita gitu. Citra diri kita. Nah, citra diri yang positif tidak akan bisa dibangun sebelum kita memiliki self-worth dan self-awareness. Ya, jadi langkahnya itu memang berurutan ya teman-teman ya. Ketika Anda punya self-esteem yang bagus, Anda akan lebih mudah untuk puas, nyaman dengan kehidupan Anda, dengan siapa diri Anda saat ini, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang Anda miliki, dimanapun Anda berada, hal-hal yang Anda miliki, aktivitas harian Anda, apapun kondisi Anda. Itu akan lebih nyaman ketika Anda punya satu self-esteem yang positif gitu. Dan aspek yang terakhir adalah self-care. Self-care. Nah, ketika kita sudah punya 3 aspek itu, kita akan lebih mudah untuk melakukan self-care. Kenapa? Karena ya gimana mau merawat diri sendiri sih, menerima segala kekurangan diri aja sulit. Setiap pagi ketika bangun pagi di depan kaca, kenapa sih muka aku jelek? Kenapa sih kulit aku begini? Kenapa sih badan aku begini? Nah, itu adalah tanda-tanda self-esteem kita ya belum oke gitu. Kita melihat diri kita sendiri tuh tidak oke gitu. Bagaimana kita mau melakukan self-care? Kalau lihat diri sendiri aja rasanya males ya. Nah, self-care bisa kita lakukan menjaga kesehatan diri kita, merawat diri kita, fisik kita, dan merawat kesehatan mental kita. Dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, dengan melakukan punya hobi, dengan mendengarkan musik yang Anda sukai, mungkin menonton film, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang membuat diri Anda nyaman, dan menciptakan situasi atau kondisi yang memang oke untuk Anda jalani gitu teman-teman ya. Itu aspek yang keempat, self-care. Nah, tanpa 4 aspek ini bisa dikatakan bahwa usaha Anda untuk melakukan self-love belum cukup maksimal. Jadi masih ada yang kurang karena ya keempat aspek ini harus terpenuhi dulu. Baru Anda bisa dikatakan betul-betul self-love gitu. Oke? Nah, sekali lagi saya ini ya buat teman-teman tadi yang ketinggalan mungkin. Jadi Kak Rani merekomendasikan buku Bahagia Sekarang karangan Andrew Matthews. Ini bisa didapatkan penerbitnya Karisma ya, Karisma Publishing Group. Ini buku yang cukup oke ya teman-teman ya. Bahagianya tuh sekarang tanpa syarat, gak usah nanti-nanti, gak usah nunda-nunda. Ini membahas tentang hubungan, tentang karir, tentang kemakmuran dan kedamaian pikiran. Dan kemudian tadi buku yang kedua juga yang cukup oke untuk Anda bisa baca, Happiness Inside, karangan Gobin Vasdev. Ini banyak banget cerita-cerita refleksi yang sangat menginspirasi di setiap babnya tentang menemukan siapa sih diri kita sesungguhnya, dan kemudian sadar gitu ya, sadar sepenuhnya dan dalam menjalani setiap hari dalam kehidupan kita. Oke?
Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk Anda ikuti workshop play terapi dengan media tanah liat nanti di tanggal 2 Agustus hari Minggu jam 2 siang bersama Kak Rani dan Kak Berta. Nanti kalau teman-teman mau daftar, Kak Rani sudah post di postingan Instagramnya Kak Rani ya, daftar ya, karena kelasnya gratis dan nggak ada ruginya untuk ikut, pasti membawa manfaat untuk kita semuanya. So, sekian dulu ya live malam ini, thank you buat semuanya yang udah nonton, ketemu lagi di sesi live berikutnya, selamat malam.